Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ummahat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian pengurus Masjid Al-Furqan ya Ibu ya, Masjid Al-Furqan yang juga dirahmati oleh Allah, dan juga akhwati fillah yang juga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan oleh Allah langkah yang panjang, umur yang berkah, fisik yang sehat, dan alhamdulillah ya, bisa duduk berkumpul di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dan insya Allah disaksikan oleh ribuan malaikat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurah juga kepada istri beliau, sahabat, sahabiah, kemudian juga insya Allah ya, kepada generasi-generasi yang soleh ya, setelah beliau, dan insya Allah mudah-mudahan kita ya menjadi umat Rasulullah yang kelak di yaumil akhir itu mendapatkan syafaatnya Rasul. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada satupun syafaat yang bisa menolong kita di yaumil akhir itu ya, selain daripada syafaatnya Rasulullah. Ummahat wa akhwati fillah. Kenapa saya sebut ummahat wa akhwati fillah? Karena di sini ada ibu-ibu, ada yang masih remaja ya. Maksudnya belum nikah ya Bu ya, seperti itu. Jadi saya sapa dua ya, seperti itu. Supaya tidak nanti kalau misalnya kok ibu-ibu semua ya, seperti itu. Ya alhamdulillah, pada siang hari ini saya bersyukur, saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah berkenan ya, saya hadir di sini. Alhamdulillah, lama sudah tidak kebangun ya Bu ya, seperti itu ya. Dan alhamdulillah luar biasa perkembangannya ya, masjidnya sudah luas, sudah luar biasa ya. Dan alhamdulillah yang paling penting itu syiarnya, syiar Islamnya sudah meluas ya, seperti itu. Alhamdulillah. Dan kalau di siang hari ya, pada kondisi seperti ini biasanya orang ngapain ya? Tidur ya, seperti itu. Atau ada lagi yang lain ya, mager, malas gerak, mangun, malas bangun ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah, kenapa kok kita itu bisa hadir di sini? Ya karena tadi ya, setiap aktivitas kebaikan, amal kebaikan itu ketika dia diniatkan karena Allah, karena diniatkan hanya mengharapkan ridhonya Allah, insya Allah semuanya jadi ringan. Ya Bu, iya jadi ringan. Ya, makanya dikatakan kan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu karena Allah, insya Allah Allah akan mudahkan langkah itu menuju sebuah kebaikan. Apapun rintangannya, ya ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, semuanya itu akan dihitung oleh Allah. Ya, yang roda yang berputar, kaki yang melangkah, ya seperti itu, semua akan dihitung oleh Allah. Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, ya insya Allah mengangkat sebuah tema. Ini temanya yang diminta oleh panitia ya, mendidik anak secara Islami. Sebelumnya ibu yang dirahmati oleh Allah, saya di sini juga
pembelajar. Ya, ya. Saya di sini juga posisinya adalah pembelajar. Kenapa di tema ini saya katakan saya juga pembelajar? Karena mendidik anak itu adalah sebuah proses yang panjang, ya Bu ya. Proses yang panjang, bukan proses yang dilalui setahun, 2 tahun, tidak. Tapi dia long life. Long life itu apa? Sepanjang hidup, ya seperti itu. Bahkan mendidik anak itu dibawa sampai ke kehidupan yaumil akhir, betul atau tidak? Betul, ya sampai yaumil akhir, ya seperti itu. Maka yang saya sampaikan di sini bahwa bukan berarti ketika saya menyampaikan materi ini saya itu paling menguasai. Kalau bahasa orang Banjar itu Pak iya. Nah, saya orang campuran ya, beliau Banjar Jawa ya. Jadi kenapa? Karena kita pun ya sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang sudah menjadi mukallaf yang dibebankan hukum oleh Allah itu punya kewajiban tetap belajar, ya seperti itu. Dan para ulama terdahulu itu tidak pernah ya menghentikan proses belajarnya meskipun sudah lanjut usia, meskipun sudah tua, ya seperti itu. Bahkan sampai ada yang sampai uzur sekalipun. Uzur itu gimana ya? Uzur itu tua yang sudah sulit berjalan, ya, ada yang seperti itu. Tapi tetap belajar, ya seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu kalau dia bermanfaat, ya, diamalkan, kemudian menjadi menjadi ilmu yang bermanfaat juga nanti bagi orang lain, itu ternyata menjadi ya, sesuatu yang insya Allah akan kita bawa ya, dan akan memberatkan amal timbangan kebaikan kita, ya seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya buka dulu untuk mendidik anak secara Islami itu. Coba kita akan ini ya, lihat dulu di dalam Quran ya, terkait dengan mendidik anak itu, bahwa ternyata para nabi, para rasul itu banyak berdialog dengan anak dan cucunya tentang mendidik. Ya, contohnya, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah bertanya kepada anaknya, dia tidak bertanya mata kuluna min ba'di. Apa itu? Dia tidak bertanya apa yang akan anak-anakku makan setelah ini. Tapi Nabi Ibrahim itu bertanya, dan pertanyaannya itu mengkhawatirkan. Apa itu? Mata kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku? Kalau kita mengkhawatirkan anak kita hidup itu wajar, manusiawi ya Bu ya. Bisa makan apa itu manusiawi ya, seperti itu. Karena itu manusia pasti butuh makan, tempat tinggal pasti. Tapi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mata buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah nanti setelah aku mati? Nah itu ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Uswahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya, juga harusnya menjadi pertanyaan kita juga, ya kan? Ya, kepada anak-anak kita. Nah ini salah satu hal yang mendasar. Kenapa? Karena nanti di bagian awal itu, ya, bahwa mendidik anak itu memang harus dengan landasan yang paling mendasar adalah apa? Keimanan, ya seperti itu. Maka di dalam Al-Quran, ya, ibu-ibu boleh buka nanti dalam surah Al-Baqarah misalnya. Ini adalah dialognya Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, ya seperti itu. Dikutip dalam surah Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di sini dia. Tulisannya kecil. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida
wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabattum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah ada termaktub ya, percakapannya Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Ya, seperti itu. Maka dikatakan apa? Wahai anak-anakku, ya seperti kepada anak-anaknya ya, berkata kepada anak-anaknya Nabi Yakub, ya sesungguhnya Allah ya telah memilih agama ini untuk kalian. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Kemudian di ayat 130 3-nya ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu adalah Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, ini gitu ya. Jadi di dalam Quran tuh banyak dialognya para nabi kepada anak dan cucunya. Ya. Dan sebagian besar dari percakapan itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, satu fondasi yang mendasar ya agar mereka menjadi anak-anak yang soleh kelak nantinya, yaitu adalah menyembah Allah. Ditanya ya, sama dengan ketika Nabi Ibrahim juga kepada anak-anaknya. Yang ditanya adalah siapa yang akan disembah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam percakapan lain seperti dalam surah Luqman, ya Bu ya. Ketika Luqman itu memerintahkan anaknya untuk mendirikan sholat, ya, beramar ma'ruf, ya, itu adalah percakapannya Luqman kepada anaknya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ibu-ibu ada percakapan Nabi Ibrahim, Yakub, Luqmanul Hakim, ya Bu ya. Nah, pertanyaannya, adakah percakapan ibu-ibu di dalam Al-Quran? Ya, jadi ini kebanyakan para nabi ya, laki-laki. Nah, tapi ternyata coba kalau kita lihat ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa sesungguhnya di sini menunjukkan yang namanya peran nantinya untuk mendidik anak, menunjukkan anak itu bukan hanya pada salah satu baik ayah atau ibu, tapi keduanya. Bahkan ya, kalau kita kembalikan dalam percakapan para nabi dengan anak dan cucunya, itu ternyata peran bapak, peran ayah itu memegang peran yang penting. Kenapa? Karena para ayah, para suami posisinya itu adalah kawam. Kawam itu apa? Kawam itu pemimpin yang ngurusi, yang melindungi, yang menafkahi, yang mendidik, bahkan bukan hanya mendidik anaknya, tapi juga mendidik istrinya. Nah, makanya itu dikatakan qawwam. Jadi kalau qawwam itu kalau diartikan pemimpin misalnya ya, kata bahasa Arabnya amir, pemimpin juga, imam, pemimpin juga. Tapi ternyata ada kata dalam bahasa Arab yang sifatnya khas, yaitu adalah qawwam. Karena qawwam itu bukan hanya mimpin saja, tapi yang ngurusi, menafkahi anak, istri dididiknya itu ya seperti itu. Nah, para nabi itu begitu. Para nabi juga mencontohkan qawwam itu kepada kita kaum muslim. Nah, itu dia. Jadi yang pertama, bagaimana uswah para nabi yang kita bisa kutip dalam dialog-dialog mereka di dalam Al-Quran. Nah, itu silakan nanti ibu boleh dilihat ya. Bagaimana nanti keluarga Imran, keluarga Luqman, ya seperti itu. Termasuk nanti adalah sampai kepada Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mendidik istri-istri beliau, ya, anak-anak beliau. Pertama kali itu adalah dengan landasan akidah Islam.
Yaitu adalah apa? Menjadikan Allah itu di atas segala. Terserah nanti mau dia belajar sains, matematika, mau belajar apapun saja ilmu yang ada di dunia ini, tapi dia itu tidak lupa bahwa posisinya dia adalah ibadah. Apa itu ibadah? Hambanya Allah. Nah, apapun dia profesinya nanti, ya, maka dia tidak boleh melupakan posisinya sebagai hambanya Allah. Artinya, ketika nanti dia menemukan sesuatu yang keliru dari apa yang dia pelajari, dia bisa bersandar. Sandarannya kemana? Sandarannya kepada perintah dan larangannya Allah. Kalau salah, jangan diikuti. Ya. Tapi kalau bermanfaat, ya tidak menyalahi perintah Allah, maka silahkan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dirahmati Allah itu yang pertama. Jadi dialog para nabi ini saya kutip dari dua saja, dari surah Al-Baqarah ayat 132, 133, dan terakhir tadi ya ayat 134. Ya, ini silahkan ibu-ibu nanti boleh ya. Silahkan dibuka Quran di rumah, tafadhol. Nah, itu yang dirahmati oleh Allah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membebankan kepada kita tanggung jawab untuk mendidik itu bukan sebuah option, bukan sebuah pilihan. Mau atau tidak, bersedia atau tidak, ya seperti itu. Tapi tanggung jawab mendidik itu adalah sebuah kewajiban. Ya Bu ya, jadi sebuah kewajiban. Makanya itulah ya. Indahnya kalau membahas tentang pendidikan itu sebenarnya rentetannya itu dari pernikahan. Jadi pernikahan itu sebenarnya bukan hanya menghalalkan status antara laki-laki dan perempuan, kemudian mendapatkan keturunan, tapi dalam pernikahan itu ternyata ada tujuan, yaitu adalah mendidik. Ya, seperti. Nah itu ya biar. Jadi kalau nikah itu bukan hanya ganti status. Yang jomblo jadi punya pasangan, yang punya pasangan punya anak, juga seperti itu. Tapi dalam pernikahan itu ada aktivitas mendidik, tarbiyah, ya seperti itu. Mendidik ada takdim, ada tadris, ada ta'lim, ya seperti itu. Ada tasbih di dalamnya, ya, seperti itu. Nah sehingga itu yang dirahmati Allah. Ada satu ayat di dalam Quran yang juga mengingatkan kita, ya, kenapa itu menjadi tanggung jawab kita, bukan sebatas sebagai opsional atau bukan sebatas sebagai pilihan. Karena di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan di dalam surah At-Tahrim misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, peliharalah diri kalian, ya, dan juga wa ahlikum, ya, dan juga keluargamu, ya, dari apa? Dari api neraka. Yang dikatakan waquduhan nasu, yang bahan bakarnya itu ya manusia wal hijarah. Manusia dan juga batu, ya seperti itu. Nah maka ibu yang dirahmati Allah, bagaimana bisa terpelihara diri kita, keluarga kita, yang keluarga itu nanti masuk di dalamnya anak-anak, ya, cucu, siapa saja, ya seperti itu ya. Yang di dalamnya itu harus dipelihara. Dipelihara itu bukan hanya dipelihara makannya, minumnya, tapi dipelihara apa? Akliyahnya, dipelihara cara berpikirnya, dipelihara nafsiyahnya. Apa nafsiyah itu? Jiwanya, ya seperti itu. Karena dalam Islam itu memelihara orang itu bukan hanya dipelihara isi kepalanya penuh, ya Bu ya, tapi juga nafsiyahnya, jiwanya. Karena jiwa itu nanti berkaitan dengan apa? Dengan akhlaknya, perilakunya, ya seperti itu. Nah memeliharanya itu, jadi bukan hanya melihara dalam benahnya di banyak, ya, apa namanya, ilmunya, ya seperti itu, banyak yang dia ketahui, tidak hanya itu, tapi dia adalah memelihara juga nafsiyahnya.
Nah, jiwanya, tingkah lakunya, adabnya itu seperti apa. Maka itulah dikatakan dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini adalah jaga, pelihara itu. Ya. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Jangan sampai terjerumus. Nah, seperti itu. Nah, itu ibu yang dirahmati Allah ya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah ya. Di dalam tafsir itu dikatakan ya, tafsir surah At-Tahrim ayat 6 bahwa hendaklah memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah, dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkanlah dan bantulah mereka untuk menjalankannya. Nah, ini ya tafsir pelihara tadi ya. Pelihara ya. Jadi tafsir memelihara itu gimana sih? Tadi ya. Bantulah mereka untuk menjalankannya. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, maka peringatkan dan cegahlah mereka. Ini tafsir Quran Al-Azim halaman 502. Nah, jadi makna pelihara itu di situ. Jadi selain diperintahkan buat taat, kemudian mereka bantu untuk menjalankan ketaatan, ya. Jadi bukan disuruh-suruh aja, nak sholat, nak puasa, apa lagi ya, macam-macam ya, seperti itu. Tapi di sini dikatakan apa? Bantulah mereka untuk menjalankannya. Kemudian apa? Kalau kalian lihat dia berbuat maksiat, peringatkan dan cegahlah. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi nanti mendidik itu bukan hanya ngasih tahu. Sudah, yang penting saya sudah kasih tahu kan. Terserah dia lah, mau gimana. Dia juga yang nanggung, bukan saya. Kan gitu. Tapi tidak demikian di dalam tafsir surah At-Tahrim. Bahwa disuruh perintahkan, ya kan, kemudian kita membantu nanti bisa macam-macam, mencontohkan, mengarahkan, tauladan, itu makna bantu itu di situ, ya, makna bantu. Nah, kalau berbuat dia maksiat, ingatkan dan cegah, ya, itu seperti itu. Maka nanti kalau kita mendidik anak itu memang macam-macam ya. Ada nanti yang mendidiknya fase awal. Awal itu apa? Anak-anak yang kayak kecil-kecil ini, aulad. Nanti ada yang naik lagi, tahapannya apa? Tamyiz. Ya, anak-anak yang mumayyiz, yang sudah harus dia bisa membedakan mana baik, mana benar, mana baik, mana buruk, ya seperti itu. Itu tamyiz. Kemudian nanti naik lagi, mendidik anak yang sudah balik, dewasa ya, dia seperti itu. Karena dalam Islam itu kan hanya ada dua ya, aulad dan balik. Ya gitu ya. Aulad itu kan masuk nanti kategorinya mumayyiz. Ya, mumayyiz itu ya anak-anak usia 6, 7, 8 yang sudah dia harus bisa membedakan mana baik, mana buruk. Nah, itu seperti itu. Kemudian apa? Balik itu dewasa sudah. Ya, seperti itu. Yang di sini remajanya balik ya, balik ke anak-anak berarti ya, seperti itu. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah ya. Baik. Nah, itu yang dirahmati Allah. Kita masuk yang kedua, urgensinya mendidik anak di dalam Islam. Nah, jadi mendidik saja lah ya, mendidik anak dalam Islam. Nah, maka itu yang dirahmati oleh Allah ya. Salah seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu pernah berkata bahwa kelak di yaumil akhir gitu ya, Allah tuh akan meminta pertanggungjawaban ya kepada orang tua tentang siapa? Tentang anaknya. Salah satunya nanti kalau suami kepada istrinya ya, ini salah satunya karena skopnya mendidik anak berarti ya tentang anaknya ya, seperti itu. Sebelum meminta pertanggungjawaban anak tersebut, baktinya kepada orang tua ya, seperti itu. Jadi kan kita itu ya mendidik anak itu kan bukan hanya agar dia baik hidupnya, soleh di dunia, tapi kita tuh berharap ya ketika mendidik itu menjadi amal yang nanti bisa kita bawa di yaumil akhir, kan gitu ya, tujuannya itu sampai akhirat ya, seperti itu. Maka itu yang dirahmati oleh Allah ya. Kenapa demikian? Ya, karena orang tua itu memiliki hak ya,
memiliki hak yang itu harus dipenuhi oleh anaknya. Harus dipenuhi oleh anaknya. Seperti itu juga anak, dia juga punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Ya, seperti itu. Jadi orang tua itu punya hak kepada anaknya, dan anak itu juga punya hak kepada orang tuanya. Nah, di dalam Al-Quran itu kan sudah ada, ya, seperti dalam surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Diwasiatkan, ya, diwasiatkan. Nah, wasiat itu kalau dalam bahasa Quran itu dia jatuhnya harus dilakukan. Berarti kalau harus dilakukan itu, kalau di dalam hukum itu namanya sesuatu yang wajib, ya. Wawasaina. Ya. Dan kalau diterjemah dikatakan kami wajibkan manusia, ya. Jadi diwasiatkan kepada manusia itu untuk apa, Bu? Ya. Biwalidayhi husna, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, seperti itu. Nah, ini Ibu, ya. Jadi kita punya hak juga untuk diperlakukan baik oleh anak-anak. Makanya kenapa di dalam Islam itu, ya, dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi, ya. Kenapa? Karena penting kita punya hak untuk diperlakukan baik. Ya, bahasanya saat ini tuh birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua, ya, seperti itu. Nah, sehingga apa Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, pentingnya mendidik, ya, anak di dalam Islam itu adalah sebuah kewajiban. Dia bukan sebuah pilihan, mau atau tidak, bersedia atau tidak demikian. Tapi dia adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh ayah, oleh ibu, dan keluarganya. Siapa saja, nenek, kakek, ya, seperti itu. Karena fungsi pendidikan itu bukan hanya kepada kedua orang tua saja, tapi kepada keluarga, ya, di dalamnya. Nah, sehingga ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, termasuk tadi, ya, orang tua juga punya hak, anak juga punya hak, ya. Anak juga punya hak untuk apa? Untuk mendapatkan, ya, pendidikan dari kedua orang tuanya, dikenalkan oleh kedua orang tuanya kepada Islam, dikenalkan kedua orang tuanya tentang sholat, dikenalkan kedua orang tuanya untuk mengenal siapa Allah. Jadi kenalkan dulu siapa Allah, ya, seperti itu. Kenalkan siapa nabinya, kenalkan apa kitabnya, kenalkan, ya, kemana nanti hidupnya. Nah, itu kenalkan di situ. Jadi jangan hanya dikenalkan kepada Allah, tapi kenalkan sampai nanti hidupnya mau kemana. Nah, itu seperti itu. Jangan sampai nanti anak kita itu tergambar, ya, ketika mati atau sudah meninggal, itu hanya jadi apa? Jadi mayat saja. Kamu lihatnya di mana? Iya, kemarin kan diajak ke kuburan. Setelah itu mau kemana? Ya, diberi maklumat oleh orang tuanya, diberi informasi oleh orang tuanya bahwa setelah ini nanti, ya kan, ada yaumil hisab, ada yaumil akhir, ya kan? Ya, seperti itu harus disampaikan oleh orang tuanya, kan? Maka berbuat baik, berbuat sholih, ya, menyembah Allah, ya, itu bukan hanya untuk di dunia, ya, seperti itu. Nah, itu Ibu, ya. Jadi urgensi atau pentingnya mendidik anak itu karena dia kewajiban, bukan pilihan, ya, seperti itu. Kira sampai sini ya Ibu, ya. Yang belum nikah juga gitu, ya. Ya, jadi insya Allah, ya. Jadi kewajiban. Jadi kalau masih ada anggapan pilihan itu tugasnya ustazah, ya, tugasnya apa namanya, para guru, ya, memang betul, benar juga, ya. Para guru, ya, para asatizah itu punya peran untuk mendidik generasi. Tapi ingat bahwa, ya, Allah tuh bebankan kepada kita sebagai orang tua. Karena orang tua itu adalah tempat anak pertama kali mengenal apapun, dari bahasanya, dari perilakunya, ya, dari kebiasaannya, itu ada di keluarga, ada di anak, seperti itu. Nah, itu urgensinya di dalam Islam karena dia kewajiban. Nah, itu dia dirahmati Allah. Kita masuk yang ketiga. Siapa sih yang berperan dalam mendidik anak di dalam Islam? Ya, seperti itu. Nah, kalau di dalam Islam itu, ya, kita kembali, ya, bahwa
mendidik itu memang bukan sesuatu yang tadi saya katakan mudah, dan satu lagi bukan tugas 1-2 orang. Kalau di keluarga tadi ya jelas ya, yang pertama ya itu ada di keluarga dulu ya, seperti itu, ada di keluarga, tanggung jawabnya ada di dalam tangan ayah ibu ya. Lewat apa? Hadonah, pengasuhan ya, seperti itu. Ada namanya hadonah, pengasuhan ya terhadap anak dari dia lahir ya, seperti itu ya. Dia apa ya, diurusin ya, diopenin ya, seperti itu bahasanya ya. Nah itu kalau dalam kitab fikih ada namanya fikih hadonah ya, seperti itu, fikih mengasuh anak seperti itu ya. Nah itu luar biasa ya Bu ya, sampai ada bab khusus dalam fikih itu membahas tentang fikih hadonah atau bahasa lainnya kafal ya, fikih pengasuhan ya, seperti itu. Nah ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa di keluarga yang pertama kali ya, karena tadi ya di dalamnya ayah dan ibu itu ya memberikan yang pertama keteladanan ya, seperti itu, keteladanan. Makanya ketika kita mau berharap nanti menjadi apa namanya, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, maka yang pertama kali orang tuanya juga harus mau soleh. Itu harus azam, karena tadi kembali kepada urgensinya, pentingnya, karena kewajiban ya, seperti itu. Maka orang tuanya juga harus mau soleh, harus wajib ya, seperti itu ya. Apalagi kalau yang ini ya apa namanya, yang kita kan sebagai orang dewasa itu sudah mukallaf, terbebani hukum oleh Allah, jadi nggak boleh lepas ya. Contoh sholat nggak boleh ditinggalkan kan gitu, saum nggak boleh ditinggalkan ya, nutup aurat nggak boleh ditinggalkan kan, seperti itu. Nah maka di dalam keluarga itu ada keteladanan di antaranya yang pertama adalah membentuk pola pikir dan pola jiwa yang Islami. Nah ini ibu. Jadi yang pertama, kenapa di keluarga penting? Karena tadi di keluarga akan membentuk akliyahnya, pola pikirnya dan juga pola jiwanya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, simpelnya seperti ini. Bagaimana menanamkan pola pikir yang benar? Pola pikir yang benar itu tadi, ketika misalnya kita mengenalkan siapa Allah, ya, jadi jangan dibuat-buat nanti ada apa namanya tandingan bagi Allah. Misalnya, ayo masuk, ya, masuk rumah sudah maghrib, nanti ada apa gitu ya? Jangan. Ayo masuk rumah sudah maghrib, mau maghrib, karena kita mau sholat. Ya, seperti itu. Ada apa Bu? Macam-macam ya. Itu jangan tumbuhkan rasa takut, rasa khauf itu kepada selain Allah. Ya, seperti itu. Jadi ayo masuk, kita siap-siap mau sholat. Cepat tidur. Ayo cepat tidur, nggak ada isya, kita segera tidur. Baca doa dulu, baca 3 qul dulu, ya kan ya. Baca 3 qul, salawat Nabi, silahkan boleh tambah kalau anak sudah besar, boleh tambah nak surah Al-Mulk misalnya ya. Nah, sebelum tidur misalnya. Jangan bilang besok mau sekolah, tapi bilang segera tidur, baca doa, gitu ya. Insya Allah disegerakan bangun subuh. Bangun subuh, betul memang besok mau sekolah, nggak masalah, ya. Tapi tanamkan dulu bagaimana dia itu pola pikirnya, ya, keteladanan pola pikirnya, bahwa dia itu hamba, nah, dia hambanya Allah, ya, seperti itu. Kata mau keluar rumah misalnya, ayo nak keluar rumah, tunggu dulu, pakai kerudungnya, ya. Iya, ya, supaya apa? Supaya ya jadi anak soleha, ya, tertutup auratnya, Allah cinta sama kamu. Nah itu motivasinya. Ya seperti itu. Itu ya. Atau anak laki-laki sama. Dan ketika dia keluar pakai celana dalam, ayo tutup dulu auratnya. Ya seperti itu. Tutup dulu auratnya, jangan kelihatan pusar sama lututnya. Ya gitu. Meskipun anak laki-laki, karena saya anaknya laki-laki semua, 3 laki-laki semua, nggak ada yang pakai kerudung kan, kecuali saya. Ya seperti itu. Tapi itu loh ya ibu ya, sekalipun dia laki-laki, dia harus tahu bagaimana ya perempuan itu keluar rumah misalnya. Jadi kalau misalnya kita
kita sudah membiasakan keluar rumah itu menggunakan kerudung, menggunakan gamis atau jilbab, terus pakai penutup kaki misalnya lagi ya, kaos kaki. Itu anak laki-laki itu sudah tahu, Umi ini kaos kakinya, Umi ini kerudungnya. Kalau mau keluar lagi, pamerkan jilbabnya Umi, gamisnya Umi belum pakai. Itu gitu. Supaya mendekatkan pada pola pikirnya bahwa dia hambanya Allah. Nah seperti itu. Itu dia, itu teladan. Ya seperti itu. Jadi membentuk pola pikir itu bukan dia dicerca, ayo duduk sini Umi kasih tahu ya. Dalam Al-Quran surah ini dibacakan hadisnya Nabi. Tidak begitu gitu. Ya kalau mengajar boleh seperti itu ya Bu ya, kasih maklumat, tapi perlu keteladanan. Karena membangun pola pikir pada anak itu beda-beda. Kalau anak mumayyiz, ya, anak aulat yang masih kecil itu berbeda-beda, ya seperti itu. Sama kalau balik, kalau balik memang harus itu ditekankan. Yang balik, kalau yang balik dia sudah harus sampai derajat dia harus bertanggung jawab dengan amal perbuatannya. Nah begitu. Kalau yang balik, ya, ini yang balik dia sudah ya, yang sudah balik, akhir balik ini berarti dia sudah ditanamkan tentang tanggung jawab dirinya. Terhadap apa? Terhadap amalnya. Ya seperti itu. Itu yang pertama, pola pikir, pola jiwa. Nah, pola jiwanya itu berarti bagaimana ya nafsiyah dirinya itu taat pada Allah, ya. Kemudian takut, ya. Kalau misalnya ya bersama teman-temannya atau tidak bersama teman-temannya, dia tetap dalam keadaan soleh. Itu pola jiwa. Tingkah lakunya, perkataannya, nah itu ya gitu ya. Itu teladannya dari mana? Dari orang tua, ya sama seperti itu. Ya, termasuk ya sampai hal-hal yang kecil-kecil, buang hajat, itu orang tua yang mencontohkan, wudu, ya seperti itu. Ya. Nah keteladanan itu menuntut kepada kedua orang tua juga melakukannya. Tidak bisa tidak. Ya, ya. Sama ya. Kita juga demikian, saya juga demikian gitu ya. Karena mendidik itu berbagi dengan suami. Berbagi dalam artian berbagi waktu, berbagi apa ya? Kalau bahasanya itu di belakang layar tuh loh. Behind the screen-nya gitu. Suami bagian ini, nanti kalau pas pada subuh nanti membimbing yang bagian ini gitu ya, seperti itu. Itu behind the screen-nya harus dirancang berdua oleh si ayah dan si ibu. Jangan bertengkarnya depan anaknya ya. Kamu sih juga ya. Hari dari bosok. Ya itu ya. Jadi behind the screen-nya atau di balik layarnya harus dirapikan oleh orang tua. Jadi abi atau bapak nanti bimbingnya pas pada subuh. Anak laki-laki misalnya yang sudah tamis, sudah usia 7, 8, 10, bawa ke masjid sholat. Ya dia seperti. Kenapa? Supaya melatih mujahadahnya. Coba bangun subuh itu susah kan? Susah. Iya seperti itu. Sulit, dingin ya seperti itu. Apalagi di beberapa hari hujan kan Bu ya gitu. Ya mujahadahnya itu, mujahadahnya, berjuangnya dia untuk ke masjid, untuk mau sholat itu dilatih untuk anak laki-laki. Ya seperti itu. Kalau anak perempuan juga sama seperti itu. Ya. Jadi itu gitu sampai harus dibangunkan, digendong, nggak masalah seperti itu. Tidak akan menzolimi anak. Ya seperti itu. Kita sayang kenapa? Karena keteladanan itu untuk membangun bahwa dia harus berjuang loh. Bangun subuh tuh harus berjuang. Nggak apa-apa di raup wajah. Tahu raup ya? Raup itu di air ya, kasih air, digendong itu ya seperti itu. Nggak masalah ya seperti itu. Memang agak sedikit ribet, tapi orang tua itu ya ketika istiqomah menjalankannya, melakukannya, anaknya tuh akan merasa bahwa ya bapak saya, ayah saya berjuang untuk gendong saya ke masjid. Oh kalau gitu saya juga harus bersemangat. Nah itu gitu. Meskipun di masjid itu dia ngantuk tertidur, nggak masalah, biarkan saja. Ya seperti itu. Karena masih dalam kondisi belum balik. Ya seperti itu. Apalagi kalau yang sudah balik, jangan dibiarkan tidak bangun. Ya Bu ya. Nah ini yang pertama, bagaimana saksiyah ini. Saksiyah itu kepribadian Islam yang dibangun itu di pikirnya, di otaknya, kemudian di jiwanya. Nah seperti itu. Kemudian juga mendidik dengan apa? Dengan saqafatul Islam.
ya, dengan pengetahuan Islam, ya. Bagaimana misalnya kalau mau mulai dari apa namanya fikih ya, toharoh misalnya ibu-ibu ya, diajarkan toharoh yang benar, ya, wudhu didampingi wudhunya, wudhu itu gimana, ya, orang tuanya yang membimbing, ya, seperti itu. Ya, wudhunya seperti apa, airnya sudah sampai ke siku, ya, seperti itu. Sela-selanya sudah dibasahin apa tidak, sela-jari kaki, tangannya, ya, seperti itu. Nah ini dibekali dengan sakofah Islam, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana buang hajatnya, sudah duduk apa belum, kencingnya sudah duduk apa belum, buang hajat besarnya sudah duduk apa belum. Nah itu harus diinginkan, ya, seperti itu. Bahkan kalau untuk buang hajat itu dari usia 3 tahun itu sudah bisa diajarkan. Selama tangannya sudah bisa menyentuh ke belakang itu sudah bisa, nggak apa-apa, ya. Jadi mulai dilepas popoknya, pempesnya gitu ya, diajarkan begitu, nah, seperti itu. Sehingga dia sudah bisa duduk jongkok, jangan biarkan dia berdiri, ya, seperti itu. Karena saya punya pengalaman, ya, apa namanya, ada didik itu yang dia masih takut untuk duduk apa? Duduk buang hajat. Ayo ibu, umur 10 tahun takut buang hajat itu gimana? Susah, karena kebiasaan berdiri, ya, seperti itu. Jadi sampai lututnya itu harus ditekuk kalau buang hajat. Nah seperti itu. Nah itu harus dari kecil, dari usia dia sudah bisa duduk di kloset, ajarkan dia untuk duduk. Nah, jangan dibiarkan berdiri. Nah itu menanamkan sakofah. Jadi menanamkan sakofah itu bisa dengan pembiasaan sambil maklumatnya dibicarakan, kencingnya duduk. Cara membersihkannya pun juga harus diajarkan anak-anak dari kecil. Ya, jangan dibiarkan siram. Ya, apalagi anak yang belum sunat, kalau laki-laki misalnya, yang belum sunat, ya, seperti itu harus diajarkan gitu. Ya, bagaimana membersihkannya. Anak yang perempuan juga demikian. Bagaimana cara membersihkannya, ya, seperti itu. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan amal dirinya dan kebiasaannya sebagai muslim. Ya, seperti itu. Nah itu baru bagian itu ya, bagian toharoh ya. Bagaimana dia menutup auratnya, belum lagi nutup auratnya ya, nutup auratnya, sholatnya misalnya, bagaimana dia sujud yang benar. Itu orang tua yang mencontohkan, dan mencontohkannya itu nggak cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Dilatih terus sampai dia itu benar. Ya seperti itu. Ya, sujud yang benar, termasuk bagaimana dia menutup aurat itu juga dicontohkan oleh orang tua. Ya. Jangan sampai biarkan, ya, kita sendiri itu membuka aurat. Menutup aurat itu wajib, maka anak-anak juga akan melihat kita, ya, menutup aurat, mereka juga akan mencontohkan. Ya seperti itu. Ketika keluar rumah, ya, terlupa harus segera astagfirullah, belum pakai kerudung, astagfirullah, belum pakai jilbab, seperti itu. Itu, maka anak itu akan melihat, oh iya ya, orang tua saya seperti itu. Termasuk bapak-bapak, jangan biarkan bapak-bapaknya pakai celana di atas lutut. Ya bu, ya ini ya kadang-kadang gitu ya bu ya, menyerahkan kepada Allah ya. Jadi nah itu ibu ya, nah itu salah satu contoh saja. Nanti kalau mau diteliti satu-satu silakan. Yang kedua adalah masyarakat. Nah, jadi tetangga, teman-teman itu adalah orang-orang yang juga berperan nanti dalam pendidikan. Coba kalau ada misalnya yang melakukan maksiat misalnya, kalau yang sudah besar, atau misalnya ada yang misalnya bicara tidak baik, misalnya anak-anak ya. Nah, tetangga, teman itu ikut mengingatkan, oh iya maaf ya, itu bicaranya tidak baik, ya itu ya Bibi ya. Jadi kita juga punya peran ya seperti itu, ya jangan juga baperan nanti. Nah kayak yang keempat itu yang terakhir, insyaallah
Apa sih keutamaan kita nanti ketika kita memiliki anak yang soleh itu? Ya, supaya menyemangati kita ada 4 hal saja. Yang pertama itu menjadi penyejuk mata atau qurratu a'yun. Ya seperti itu. Dan Quran surah Al-Furqan juga sudah dikatakan ya. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi penyejuk mata di dunia. Seperti tadi nih. Gitu ya. Ya, melafazkan Quran, hafalan juz amma, ya seperti itu. Ya ibu-ibu ya. Latih mereka untuk kenal dengan bacaan Quran. Yang kedua, menjadi amal yang jariyah. Menjadi amal yang terus mengalir. Ya seperti itu. Makanya dikatakan di dalam hadis ya, jika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Nah itu ya biar hadis riwayat Muslim. Kemudian apa? Reuni. Nah, reuni di mana bu? Maunya reuni di mana? Di surga. Ya seperti itu. Ya reuni maksudnya reuni itu berkumpul kembali ya, berkumpul kembali insya Allah di surganya Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd itu dikatakan ya. Dalam firman Allah ya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu apa? Surga Aden ya, masuk ke dalamnya bersama orang-orang soleh. Dari siapa? Nenek moyangnya, nenek-nenek. Tapi di akhirat ada nenek-nenek ya bu ya, semua. Maksudnya dari jalur keturunannya, neneknya. Kemudian apa? Pasangannya, suami istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, ya, seperti itu ya, ibu ya. Dan yang keempat, meninggikan derajat orang tuanya di akhir. Nah itu nanti kadang-kadang nanti datang dalam sebuah hadis itu dikatakan ya Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya seorang manusia itu akan ditinggikan derajatnya di surga kelak. Lalu dia bertanya, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Nanti kadang-kadang heran misalnya, kok bisa saya dapat penghargaan begini? Ya Allah kok bisa? Kemudian dikatakan kepada dia, itu disebabkan oleh apa? Istighfarnya siapa? Istighfar anakmu untuk dirimu. Nah itu gitu. Ya, jadi kadang-kadang nanti di yaumil akhir itu kadang-kadang kita akan merasa terheran-heran, kok saya bisa begini, kok saya dapat begini. Maka dikatakan oleh Rasulullah itu karena permohonan ampunnya anak kita. Nah itu seperti itu. Nah itu insya Allah yang dirahmati oleh Allah ya, secara singkat ringkas gitu ya seperti itu. Uswah para nabi, dialog dalam Quran. Kemudian kewajiban mendidik itu adalah sesuatu yang telah dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai orang tua. Ya, kemudian juga siapa yang berperan, dan orang tua juga masyarakat, ya, seperti itu. Dan yang keempat gitu ya, apa sih keutamaan yang akan kita dapatkan nanti? Nah itu insya Allah mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada khilaf, waktunya lewat mungkin. Mohon maaf gitu ya. Saya cukupkan dulu dengan salam. Saya akan kembalikan kepada Ibu ya.